Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, untuk materi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari itu berupa soal-soal cerita biasanya. Nah, berarti kita langsung ke contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama adalah sebuah aula direncanakan akan dibangun dengan ukuran panjang 60 meter, lebarnya 48 meter, tingginya 9 meter. Artinya, ini adalah ukuran-ukuran sebenarnya dari aula tersebut. Jika miniatur aula mempunyai panjang 20 cm, maka lebar dan tinggi miniatur. Nah, miniatur ini apa sih? Berarti modelnya. Nah, biar gampang, kita jawab ya. Oke, yang pertama yang diketahui dulu biar gampang. Panjang sebenarnya saya singkat jadi PS gitu ya. Panjang sebenarnya 60, lebarnya 48, tingginya 9. Oke, kemudian panjang modelnya adalah 20 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah lebar model sama tinggi pada model. Nah, sekarang kamu perhatikan. Untuk ukuran sebenarnya kan ada 3 nih, panjang, lebar, tinggi. Nah, satuannya udah meter. Semuanya sama meter. Dan tidak ada desimalnya atau tidak ada komanya. Kalau yang model satuannya cm, artinya nanti ini jawabannya berarti cm, ini juga cm. Nah, karena ini juga nggak ada desimalnya, maka satuannya tidak usah disamakan. Oke, apa sih untuk menentukan lebar model dan tinggi model, yaitu dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang sesuainya dengan panjang. Berarti lebar dengan lebar, tinggi dengan tinggi. Nah, di sini kan ada dua. Ada ukuran sebenarnya, ada ukuran model. Nah, berarti ini perbandingannya. Kalau ini ditulisnya apa? Boleh sebenarnya, boleh model, bebas. Nah, seandainya di sini pakainya panjang sebenarnya, maka lebar yang ini juga harus sebenarnya, nggak boleh model. Ini juga harus ukuran sebenarnya. Jadi yang atas sebenarnya semua. Yang bawah berarti ukuran pada model. Tidak boleh dibalik-balik. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Panjang sebenarnya berapa? 60. Terus panjang pada model 20. Lebar sebenarnya berapa? Lebar sebenarnya 48. Lebar pada model yang dicari. Kan yang dicari. Kemudian tinggi sebenarnya 9. Tinggi pada model ini yang dicari. Nah, berarti carinya bagaimana kalau udah seperti ini? Carinya satu-satu. Lebar pada model dulu, baru tinggi pada model. Nah, kamu perhatikan perbandingannya. Di sini yang sudah diketahui pembilang dan penyebutnya adalah ini. Artinya kuncinya ada di sini. Untuk mencari lebar model dan tinggi model. Yang pertama, yang dicari apa? Lebar model. Oke, berarti 48 per lebar pada model. Kita tulis lagi nih ya. Sama dengan kuncinya. 60 per 20. Nah, kalau sudah dibentuk dua perbandingan kayak gini, tinggal kali silang. Kali silangnya yang mana ini dulu? Lebar pada model silangnya dengan berapa nih? Dengan 60. Nah, kamu tulis di sini. Lebar pada model sama dengan silangnya dengan 60. Nah, 60-nya itu kamu letakkan di bawah sebagai penyebut. Selalu seperti itu. 60. Tinggal kamu kalikan yang satunya. Nah, perkalian yang satunya diletakkan di atasnya sebagai pembilangnya. 48 kali 20. Tinggal coret atas bawah. Nolnya coret dulu. 48 habis dibagi 6. Habis berapa? 8. Berarti 8 kali 2. Lebar pada modelnya ketemu. Berapa? 16 cm. Tinggal tinggi. Nah, yang tinggi kan ini perbandingannya. Tulis lagi. 9 per tinggi pada model sama dengan kuncinya 60 per 20. Kali silang. 60-nya diletakkan di mana? Di bawah. Ini berarti 9 kali 20. Seperti biasa nolnya coret. Dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, habis dibagi 2
Ini dibagi 2 juga, 3. Kalau sudah 9 bagi 3 berapa? 3. Sehingga ketemu tinggi pada modelnya adalah 3 cm. Oke, jelas ya? Lanjut. Pada sebuah foto, tinggi mobil 3 cm, lebarnya 45 cm. Jika tinggi mobil sebenarnya 2,2 meter, maka lebar mobil sebenarnya adalah, oke, diperhatikan dulu di sini. Di sini pada sebuah foto berarti ini modelnya. Tinggi mobil sebenarnya berarti ini ukuran sebenarnya. Biar gampang tulis dulu. Yang diketahui. Tinggi model 3 cm. Lebar model 4,5 cm. Tinggi sebenarnya 2,2 meter. Yang ditanya adalah lebar sebenarnya. Coba kamu perhatikan di sini. Di sini satuannya tidak sama ya. Oke, dan ada yang desimal atau yang koma. Untuk mempermudah, samakan satuannya. Jadi ini yang meter diubah dulu biar sentimeter. Nah, nanti baru hasil akhir diubah lagi ke meter. Untuk mempermudah dalam menghitung. Oke, berarti tinggi sebenarnya meter diubah ke sentimeter. Nah, kamu dulu saat SD pasti diajarin pakai tangga ya. Seperti ini. Nah, meter ke senti. Meter ke senti turun berapa tangga? 1, 2. Setiap turun tangga berarti dikali. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi gitu kan ya. Berarti ini dikali. Pokoknya setiap turun tangga dikalinya 10. Karena 2 tangga berarti dikalinya 100 kali 10 kali lagi 10. Jadi 2,2 meter sama dengan berapa? 220 cm. Baru kita cari. Nah, berarti carinya pakai apa tadi? Perbandingan sisi yang bersesuaian. Di sini ukurannya ada tinggi sama lebar. Berarti tinggi banding tinggi, lebar banding lebar. Yang mau ditulis dulu apa? Model, boleh. Berarti ini harus model. Ini apa? Sebenarnya tinggi pada model berapa? 3 cm. Tulis 3. Lebar pada model, tinggi sebenarnya, mana tinggi sebenarnya? 220. Sama dengan lebar pada model 4,5. Kemudian lebar sebenarnya yang dicari. Oke, kali silang, lihat lebar sebenarnya sama 3. Berarti 3 diletakkan di mana ya? Di bawah. Berarti lebar sebenarnya sama dengan 3-nya letakkan di bawah. Berarti ini dikali silang jadinya 220 dikali 4,5. Nah, ini masih desimal. Bisa dikali dengan 10 ini. 0 kan 10 ya. 1 0 itu. Berarti 4,5 dikali 10. 0-nya hilang. 0-nya kita coret. Berarti lebar sebenarnya adalah 45 habis ya, dibagi 3 berapa? 15. Tinggal kamu kalikan 222 dikali 15 berapa? 330. Satuannya apa tadi? Semuanya sudah diganti cm. Baru kamu ubah menjadi meter ukuran sebenarnya. Berarti ubah ke meter, naik tangga ya, dibagi 100 jadinya 3,3 meter. Oke, jelas ya? Atau gini, kalau kamu nolnya nggak ada, awalnya ini 3,30. Nah, tapi kalau 0 di belakang itu tidak perlu ditulis. Jadi artinya lebar sebenarnya sama dengan 3,3 meter. Lanjut. Soal nomor 3. Sebuah tiang bendera dengan tinggi 3 meter. Oh, di sini ada tiang. Panjang bayangannya, oh ada tinggi ada bayangan, 1,8 meter. Saat yang sama, sebuah pohon, berarti yang dibandingkan ini tiang sama pohon, mempunyai panjang bayangannya 2,1 meter, tinggi pohonnya berapa? Oke, kita jawab. Seperti biasa, tulis yang diketahui, tinggi tiang 3 meter, bayangan tiangnya 1,8, kemudian bayangan pohonnya 2,1. Yang ditanya adalah tinggi pohon. Oke, seperti biasa, ini kan satunya udah sama nih, cuman ada yang desimal. Untuk mempermudah berarti ini diubah ke apa nih? Biar komanya hilang satu angka, berarti dikali 10 ya, berarti cuma turun 1 tangga. Jadi apa satuannya?
jadi desimeter. Oke, ini berarti jadi 18 desimeter. Ini jadi 21 desimeter. Karena udah diubah desimeter, maka 3 ini juga harus diubah desimeter. Jadinya berapa? 30. Ini untuk mempermudah penghitungan aja. Baru nanti dikembalikan ke meter gitu ya. Oke. Kita bandingkan ada apa? Tinggi dan bayangan. Berarti tinggi banding tinggi. Bayangan banding bayangan. Tinggi tiang. Ini tiang, berarti ini bayangan tiang. Ini tinggi pohon, berarti ini bayangan pohon. Tinggal dimasukkan. Tinggi tiangnya 30 per tinggi pohonnya yang dicari. Sama dengan bayangan tiang 18 per bayangan pohon 21. Kali silang pindah ruas. TP tinggi pohon, silangnya 18. 18 diletakkan di mana? 18 diletakkan di bawah. Berarti tinggi pohon sama dengan 18-nya di bawah. Ini silangnya 21 dengan 30 taruh di atas. 21 kali 30. Oke, tinggal dibagi, coret atas bawah. Mau dibagi berapa? Dibagi 6. Bisa ya, ini dibagi 6, dibagi 6. 30 bagi 6, 5. 18 dibagi 6, 3. Ada yang harus dibagi 3? Ada 21. 21 dibagi 3, berapa? 7. Berarti tinggi pohon sama dengan 7 kali 5, 35. Satuannya apa? Desimeter. Gitu ya, ini tinggi pohonnya. Berarti tinggi pohon sama dengan, tinggal diubah desimeter ke meter. Naik, berarti dibagi berapa? 10, jadinya 3,5 meter. Ini tinggi pohonnya. Jelas ya? Lanjut. Nomor 4. Oke. Nomor 4 itu Anindita akan mengukur tinggi tiang bendera. Nah, yang diketahui apa nih? Panjang bayangannya adalah 2,1 meter. Sedangkan panjang bayangan Anindita 60 cm. Jika tinggi Anindita 160 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah, oke, seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Bayangan ya, bayangan tiang 2,1 meter. Bayangan Anindita 60. Tinggi Anindita 160 cm. Yang ditanya adalah tinggi tiang. Oke. Nah, untuk mempermudah di sini karena ada yang desimal diubah dulu ke sentimeter. Berarti dari meter ke senti kali 100 jadinya 210 cm. Oke, kita jawab. Di sini berarti adanya bayangan sama tinggi, artinya bayangan banding bayangan, tinggi banding tinggi. Yang pertama apa? Tiang dulu. Berarti ini juga tiang. Yang kedua, Anindita. Oke, kita masukkan bayangan tiangnya adalah 210. Bayangan anaknya atau bayangan Aninditanya adalah 60. Tinggi tiangnya itu adalah yang ditanya. Tinggi Anindita 160. Kali silang pindah ruas. Tinggi tiang silangnya dengan 60. Berarti tinggi tiang sama dengan 60-nya diletakkan di bawah. Ini 210 dikali 160 ya. Oke, kita coret nolnya. Dibagi berapa? Dibagi 2. 8 dibagi 2, 3. 21 habis dibagi 3, habis berapa? 7. Nah, ini 70 kali 8. 7 kali 8 berapa? 56. Berarti tinggi tiang sama dengan 560 cm. Baru kita ubah ke meter. Tinggi tiang sama dengan 5,60 atau tinggi tiang sama dengan 5,6 meter. Jelas ya? Lanjut, contoh nomor 5. Seorang laki-laki yang tingginya 175 berdiri pada jarak 4 meter dari tiang listrik. Jika panjang bayangan laki-laki tersebut adalah 2 meter, maka tinggi tiang listrik tersebut. Oke, ditulis dulu.
yang diketahui adalah tinggi orang laki-laki ya, saya tulisin tinggi anak nggak apa-apa, tingginya adalah 175, bayangannya itu adalah 2 meter, jaraknya dengan tiang itu 4 meter, yang ditanya adalah tinggi tiang. Kalau dilihat tingginya ada, harusnya ini bayangan dengan bayangan, tapi adanya jarak. Berarti bisa nggak pakai perbandingan yang bersesuaian? Tidak bisa. Nah, biar gampang untuk mempermudah, lihat dulu satuannya. Satuannya sudah sama belum? Maka samakan dulu ya, seperti biasa. Ini berarti jadi 200 cm. Ini jadi 400 cm. Oke. Saya gambar dulu. Ini ada tiang listrik. Apa aja gitu ya. Nah, ini tiang listriknya. Nah, ini gambar orangnya. Tiang listrik sama orangnya kan sejajar. Ini jaraknya dari tiang ke orang ini itu 400 cm. Kemudian bayangan anaknya, berarti ini bayangannya. Nah, bayangannya berapa nih? Berarti dari sini sampai sini. Bayangannya itu 200 cm. Kalau ditarik garis dari sini, karena tiang dan anak itu sejajar, jadi membentuk apa nih? Segitiga sebangun dengan garis sejajar. Atau kalau digambarkan seperti ini. Tinggi orangnya itu 175, bayangannya 200, jaraknya 400, ini yang ditanya tinggi tiangnya. Berarti tentukan apa dulu? A, B, C, D, E, F. E dan F adalah garis yang sejajar. E yang ada di dalam materi minggu kemarin ya. Berarti ini E-nya, ini F-nya yang ditanya. Kemudian A-nya segitiga yang kecil, berarti ini A-nya, ini B-nya. Berarti pakai rumus apa? Pakai rumus A per A plus B sama dengan E per F. A-nya berapa? Ini A-nya. 200 per A plus B. A-nya 200 ditambah B-nya 400. Oke, sama dengan E-nya adalah 175 per F-nya yang ditanya, tinggi tiangnya. Tinggi tiang. Oke, tinggal kali silang. Berarti ini 200 yang ini diletakkan di mana? Di bawah. Nah, ini karena penjumlahan, jumlahin dulu. 200 tambah 400 berapa? 600. Berarti tinggi tiang sama dengan 200-nya taruh di bawah, yang di atas berarti 600 kali 175. Nolnya coret 2. Ya. 6 habis dibagi 2 berapa? 3. Berarti tinggi tiang sama dengan 3 kali 175 berapa? 525. Satuannya sudah cm semua, baru kita ubah menjadi meter, jadinya 5,25 meter. Ini tinggi tiangnya. Jelas ya? Lanjut. Sebuah foto alasnya 20 cm, tingginya 25 cm. Sebangun dengan bingkainya. Jika alas bingkai 24 cm, maka tinggi bingkai tersebut. Oke, kita jawab. Yang diketahui alas foto 20, tinggi foto 25 cm, alas bingkai 24 cm. Yang ditanya adalah tinggi bingkainya. Karena satunya sudah sama semua, tinggal dibandingkan ya. Kita jawab, berarti adanya alas dan tinggi. Alas bersesuaian dengan alas, tinggi dengan tinggi. Apa dulu? Foto dulu, boleh. Berarti ini juga harus foto, ini bingkai, ini bingkai. Tinggal dimasukkan. Alas foto 20 per alas bingkai 24 sama dengan tinggi foto 25 tinggi bingkai yang ditanya.
Kali silang tinggi bingkai silangnya dengan 20 ya. Oke, sorry. Berarti di sini aja tinggi bingkai sama dengan 20-nya diletakkan di bawah. Ini yang silang berikutnya adalah 24 kali 25. Masing-masing dibagi 5 bisa ini. Bagi 5, 5. Bagi 5, 4. 24 dibagi 4, 6. Berarti tinggi bingkainya ketemu. 6 kali 5 berapa? 30 satuannya sentimeter. Ini 30. Jelas ya? Lanjut. Sebuah foto berukuran 12 cm kali 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Ternyata pada sisi kiri, kanan, dan atas foto masih tersisa 3, biar gampang digambar. Nah, kita gambar. Ini kartonnya. Berarti fotonya ada di atasnya kan? Nah, ini fotonya. Anggap aja gitu ya. Foto berukuran. Nah, 12 kali 20 artinya, lihat ini lebih pendek daripada ini kan? Berarti ini yang 12 ukuran fotonya. Ini 20. Nah, biar gampang, anggap aja ini alas foto. Ini berarti yang tegak tinggi foto. Gitu ya. Kemudian, ternyata pada sisi kiri, kanan, dan atas. Kiri, kanan, atas. Kiri ini, kanan ini, atas ini. Ini kan kartonnya nggak ketutup sama foto ya. Berapa tuh? Masih tersisa 3 cm. Berarti ini 3, ini 3, ini 3. Yang ditanya adalah jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton pada bagian bawah foto. Oke, yang ditanya tuh ini nih. Ini anggap aja X, karena belum ketahuan berapa nilainya. Artinya dari ujung sini sampai sini merupakan alasnya apa? Alasnya karton kan? Nah, alasnya karton berarti bisa ditentukan nih. Dari ujung sini sampai sini berapa? 3. Ya kan? Dari ujung sini sampai sini berapa? 12. Ini 3. Berarti 3 tambah 12 tambah 3 berapa? 12 tambah 6. 18 cm ya. Nah, sekarang tinggal tinggi kartonnya. Tinggi karton itu berarti 3 ditambah dari sini sampai sini 20 ditambah X. Nah, artinya tinggi karton itu sama dengan 23 ditambah X. Nah, yang ditanya adalah lebar karton, berarti X-nya. Nah, nanti X-nya bisa dicari dari tinggi karton. Maka tinggi kartonnya harus dicari dulu. Oke. Nah, sekarang kita tentukan, berarti ada alas, ada tinggi gitu ya. Alas banding alas sama dengan tinggi banding tinggi. Apa? Foto dan karton. Udah, kita masukkan angkanya. Alas foto berapa? 12. Alas karton 18. Tinggi foto? Tinggi foto itu 20. Tinggi karton, nah ini yang belum ketahuan. Berarti kali silang dengan 12, sehingga diperoleh tinggi kartonnya sama dengan 12-nya diletakkan di bawah. Ini 18-nya kali 20. Masing-masing dibagi berapa? Dibagi 2, boleh. 6, ini bagi 2, 10. 18 habis dibagi 6, habis berapa? 3, berarti tinggi kartonnya adalah 30. Oke. Sebentar. Tinggi kartonnya 30 cm. Nah, yang ditanya apa sih? Lebar bagian bawah, berarti X-nya ya. Oke, X-nya ada di tinggi karton. Tinggi karton sama dengan apa sih? 23 ditambah X. Tinggi kartonnya udah ada, 30. Berarti 23 tambah berapa biar 30? Gitu caranya. 30 sama dengan 23 ditambah berapa? Tambah berapa? Tambah 7 ya.
Oke, berarti ini 23 ditambah 7. Berarti ketemu X-nya adalah 7 cm. Ada nggak sih rumus yang lain? Ada. Ini rumusnya khusus untuk yang ketiga sisanya. Ini kan sisanya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalau ketiga sisanya itu sama, kalau tiga sisanya itu sama, berarti bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini khusus untuk yang tiga sisa sama. Kalau enggak, maka tidak berlaku rumus ini. Berarti X sama dengan, nanti hasilnya sama 7. Ini rumusnya. 2 dikali tinggi, mana tingginya? Ingat, yang tegak itu yang lebih panjang ya. Berarti ini alasnya, ini tingginya. Berarti dikali 20, pokoknya dikalinya dengan yang lebih panjang. Karena ukurannya 12 sama 20, berarti 2 kali 20, alasnya 12. Dikurang 1, dikali sisa. Sisanya berapa? 3. Nah, sekarang kamu lihat coret atas bawah. Dibagi berapa? Dibagi 2. Habis dibagi 2, 6. Dibagi 2 lagi. Dibagi 2, ini 3. Ini dibagi 2, 10. Nah, 10 habis dibagi 3 nggak bisa. Ya udah, berarti tulis apa adanya. Berarti 10/3. Karena ini pecahan dikurang satunya harus diubah jadi per 3 juga. Biar bisa dihitung. Berarti 1 itu 3/3. Seandainya di sini 5, berarti 5/5 gitu ya. Dikali 3. Sehingga X-nya ketemu 10 dikurang 3, 7. 7/3 dikali 3. 3-nya dicoret. Maka X-nya ketemu sama. X-nya adalah 7. Silahkan boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang ini. Yang menurut kamu lebih mudah. Oke ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah sebuah foto diletakkan pada sehelai karton, ukurannya 36 sama 48. Seperti biasa berarti ini alas, ini tinggi ya, yang lebih panjangnya. Oke, biar gampang digambar dulu. Ini kartonnya, ini fotonya. Oke. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton berukuran 36 cm kali 48 cm. Jika di sebelah bawah, kiri, dan kanan, berarti 3 ini ya, sisanya 3 cm. Artinya sisanya sama. Berarti pakai rumus ini aja biar gampang. Berarti X sama dengan 2 kali tingginya 48 dibagi 36 dikurang 1, sisanya 3. Berarti X sama dengan, dah coret atas bawah masing-masing dibagi berapa? Dibagi 6. 8. Dibagi 6 juga berarti 6. Dibagi 2. Habis. Dibagi 2, 3. Berarti 8 dibagi 3 nggak bisa. Berarti tulis 8/3 dikurang 3/3 ya. Dikali 3. Berarti X sama dengan 8 kurang 3, 8. Oke, saya udah di sini aja. 8/3 dikali 3. 3-nya dicoret. Maka ketemu X-nya yaitu 8 cm. Berarti pada bagian, maka lebar karton di sebelah atas berarti ini nih. Nah, ini X-nya ketemu 8 cm. Jelas ya? Lanjut nomor 9. Pada bingkai berukuran 40 x 60. Berarti ini ukuran bingkainya. Diletakkan sebuah foto pada bingkai tersebut. Bagian kanan dan kiri masih tersisa 4. Cuma kanan dan kiri, bukan ketiga-tiganya.
berarti harus menggunakan perbandingan. Kita gambar dulu, ini bingkainya ukurannya adalah 40 kali 60. Berarti ini 40, ini 60. Nah, ini fotonya. Diletakkan sebuah foto, bagian kanan kiri, berarti ini. Ini kanan kiri, ini kiri, ini kanan. Sisanya berapa tuh? 4. Berarti ini juga 4. Sedangkan bagian atas dan bawahnya X, berarti belum ketahuan. Ini X, ini juga X. Sama nih. Yang ditanya, jika bingkai dan foto tersebut sebangun, maka nilai X-nya berapa? Oke. Ini bingkai, berarti apanya bingkai? Alasnya. Ini bingkai, apanya? Tingginya. Nah, berarti alasnya foto. Bisa ditentukan. 40 kepotong ya. Kepotong, ini kan pasti lebih pendek. 40-nya kepotong 4, kepotong 4. Berarti kepotong 8. 40 dikurang 8, 32. Nah, sekarang tinggal tinggi fotonya. Berarti 60-nya kepotong berapa? Kepotong X sama X jadi 2X. Berarti ini kepotong 2X. Nah, ini cari dulu nih, nanti X-nya ketemu. Berarti dengan perbandingan apa? Alas banding alas, tinggi banding tinggi. Yang mau ditulis dulu apa? Bingkai dulu, berarti ini juga bingkai, ini foto, ini foto. Bu, boleh nggak kalau yang foto dulu? Boleh. Kalau ini foto berarti ini foto. Yang penting gitu, ya. Alas bingkai mana? 40. Alas foto 32. Tinggi bingkai 60. Tinggi foto ini dia yang dicari. Berarti silangnya ke sini. Berarti tinggi foto sama dengan 40-nya letakkan di bawah. Ini 32 kali 60. Nolnya coret. 32 habis dibagi 4. Habis. Berapa? 8. Berarti tinggi fotonya sama dengan 8 kali 6. Berapa? 48 cm. Yang ditanyakan X-nya. Berarti tinggi foto sama dengan apa tuh? 60 dikurang 2X. Tinggi fotonya berapa? Tinggi fotonya itu adalah 48. Nah, 2X-nya pindah ruas biar nggak min. Berarti ini 60 dikurang. Ini pindah ruas jadi min ya. 48 sama dengan 2X. 60 dikurang 48 berapa? 12. Sama dengan 2X. Ketemu X-nya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Berarti 12 dibagi 2. Ketemu X-nya, yaitu 6 cm. Berarti ini 6, yang ini 6. Jelas ya? Oke, lanjut. Soal nomor 10. Sebuah gambar berukuran 30, berarti ini gambarnya ya. 30 cm. Dan 45 diletakkan pada sebuah bingkai. Pada bagian atas terdapat sisa lebar 7. Sedangkan pada bagian kiri dan kanan berarti ini nggak sama ya. Berarti harus pakai perbandingan. Seperti biasa kita gambar. Ini adalah bingkainya, ini fotonya atau gambarnya. Di sini yang diketahui sebuah gambar ukurannya. Berarti ini yang 30. Ini yang 45. Diperhatikan soalnya ya, karena yang diketahui bisa fotonya, bisa bingkai atau kartonnya yang ukurannya itu. Bagian atas 7. Ini 7. Sedangkan pada bagian kiri kanan 5. Yang ditanya bagian bawah sama nanti luas bingkainya. Oke, ini yang ditanya yang pertama. Berarti ini adalah alasnya foto, ini tingginya foto atau gambar. Alasnya bingkai bisa ditentukan? Bisa. Berarti alas bingkai itu sama dengan 30 tambah ini kan? 5 sama 5 berapa? 10, berarti 40. Tingginya dari ujung sini apa nih? X. Ini 45, berarti tinggi bingkai itu
7 ditambah 45 ditambah X. Berarti tinggi bingkainya ketemu 7 tambah 45, 52 ya. Ditambah X. X bisa dicari dari tinggi bingkai. Oke. Tentukan perbandingan seperti biasa, alas dan tinggi, alas banding alas, tinggi banding tinggi. Apa dulu? Foto dulu. Boleh, berarti ini juga harus foto, ini bingkai. Alas fotonya berapa? 30. Alas bingkai 40. Tinggi foto 45. Tinggi bingkai belum ada kali silang. Berarti tinggi bingkai 30-nya diletakkan di bawah, silang yang berikutnya diletakkan di atas. 40 kali 45. Nolnya coret dulu. 45 habis dibagi 3 berapa? 15. Berarti 4 kali 15 berapa tinggi bingkainya? 4 kali 15 adalah 60 cm. Sehingga X-nya ketemu nih. Tinggi bingkai sama dengan 52 ditambah X sama dengan 60. 52 tambah berapa hasilnya 60? Tambah 8. Berarti X-nya ketemu 8 cm. Berikutnya yang ditanya apa? Luas. Luas. Luas apa? Luas bingkai. Berarti tinggal dikalikan kan? Ini dikali ini, alas kali tinggi. Alas bingkai kali tinggi bingkai. Berarti luas sama dengan 40 dikali tinggi bingkainya ini. 60. 40 kali 60 berapa? 4 kali 6? 24. Berarti luasnya sama dengan 2400 kan cm persegi. Oke, semoga soal-soal yang Ibu bahas dapat kalian pahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada sedikit gangguan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.